berperan sebagai Gary Hartono di Tersanjung. Karakternya adalah seorang musisi tahun 80-an yang top banget waktu dia mulai muncul dan jadi idola di kalangan anak muda. Kemudian dia menikah dan mulai ngedrop karir musiknya di tahun 90-an karena film ini di settingan 90-an di mana saat si Gary Hartono udah mulai turun karirnya dan mempunyai seorang anak yang namanya Yura, anak kandungnya. Tapi kemudian Gary Hartono menikah lagi dengan seorang wanita yang juga punya anak. Disitulah konflik kehidupan keluarga Gary Hartono. Dalam hal ini yang menjadi pemeran utamanya adalah Yura, anaknya Gary, yang kemudian mengalami beberapa hal konflik dari keluarga dan persahabatan juga yang menyentil kehidupan keartisan Gary Hartono yang sudah ngedrop itu tadi. Itu saya. Kalau Yura? Kalau aku di sini berperan sebagai Yura, anaknya Gary Hartono. Yura ini tumbuh dan besar dalam keluarga yang tidak akur, yang memiliki banyak masalah karena dia sudah ditinggal sama ibu kandungnya dari kecil dan dia harus menerima kenyataan bahwa dia harus tumbuh bersama ibu tirinya dan juga adik tirinya yang dia nggak akur dengan ibu tirinya, dan juga harus mengalami kenyataan bahwa papanya ini sudah tidak sepopuler dulu. Dan di luar itu Yura mencari kenyamanan dengan menjalin persahabatan dengan Christian dan Oka yang dia temukan pas zaman kuliah, sehingga Christian, Oka, dan Yura itu bersahabat. Dan Yura menganggap persahabatan itu lebih dari teman biasa, jadi kayak keluarga. Dan terjadilah hal-hal romansa di antara Yura dan Christian. Yura dan bapaknya. Salah dong filmnya. Gitu, dan dia harus menghadapi konflik keluarga dan persahabatan dan romansa itu. Berarti ini emang pure cerita baru? Pure cerita baru karena memang Mas Hanung pengen mengadaptasi bebas dari Tersanjung yang ada di sinetron. Supaya apa? Supaya juga bisa memperkenalkan ke generasi yang baru juga. Kalau terlalu related nanti mungkin jadi terlalu dragging kali ya, panjangan ceritanya karena 7 season kan yang Betul. ini 120 menit. Mas Hanung membuat sisi cerita dengan mengambil esensi dari Tersanjung yang di sinetron, yaitu settingan, terus konflik-konfliknya yang berusaha dibawa ke versi zaman sekarang. Gitu. Nah, terus kalau buat ngerelate ke generasi yang nggak pernah bersentuh dengan Tersanjung gimana? Kalau buat ngenalin Tersanjung ke generasi yang nggak pernah nonton sinetronnya gitu. Salah satunya iya. pemainnya. Dengan pemainnya sendiri pun juga kan sini kan ada Giorgino, ada Kevin, dan sini kan karakternya pun berbeda dengan zaman sinetron. Karakter dulu kan namanya Indah. Oke, ya. Pas zaman sinetronnya, sekarang kan jadi Yura dengan karakter yang berbeda. Dan di sini pun juga masalah yang dibawa dalam Tersanjung film ini masih relate dengan masalah yang kita hadapi zaman sekarang juga. Jadi kalau mau ditanya apa sih persamaan sinetron film, memang beda. Tapi benang merahnya itu ada di karakter Yura sendiri yang menghadapi persoalan kehidupan itu. Yang masih relate dengan Di Tersanjung sinetron kan juga kehidupan keluarga, di mana si Indah juga punya konflik-konflik dengan orang tuanya. Begitu juga di Tersanjung The Movie, cuman konfliknya beda, bobotnya beda sama settingan karakter pemerannya. Kalau Yura, anak saya ini anak yang tomboy, musisi. anak musisi yang kemana-mana bawanya motor, yang mandiri, yang tough, beda sama zaman yang sinetron yang Indah tuh lebih feminim segala macamnya. Gitu. Nah, berarti nggak ada pemanasan dulu ya, ujung-ujung langsung ke film gitu kan, sinetron kan udah lama tuh. Itu tadi karena memang adaptasi bebas supaya nggak ngambil 7 season itu terlalu panjang. Jadi memperkenalkan ke generasi sekarang bahwa ada judul Tersanjung yang pernah hits di tahun 90-an dan diperkenalkan di era ini dengan settingan yang berbeda. Latar belakang yang 90-an, dan memang film ini bertujuan untuk membalikan nostalgianya lagi untuk di generasi yang 90-an yang mengikuti sinetronnya. Kalau secara kenapa dan bagaimana, saya sih nggak bisa bertanggung jawab untuk itu karena kita diperankan, diajak untuk memerankan tokoh-tokoh
di film Tersanjung The Movie yang menurut saya setelah saya memerankan dan kita mengikuti proses ceritanya dan bagaimana produksinya, bahwa cerita ini cukup menjadi sebuah gambaran yang sangat dekat dengan apa yang pernah kita saksikan di layar kaca tahun 90-an. Pernah kan dulu kalau nonton sinetron pasti ceritanya wah gimana. Nah itu ada di film ini tapi dari sisi film. Jadi kualitas pengambilan adegan yang begitu efektif untuk menyampaikan pesan-pesan yang 7 season itu.